wabarakatuh. Pada video ini kita akan mempelajari materi berikutnya yang berkaitan dengan logika matematika yang berjudul tentang implikasi. Oke. Implikasi ini merupakan dua pernyataan P dan Q yang kalau kita nyatakan dalam bentuk kalimat maka bisa dibaca jika P maka Q. Dan perlu kita tahu lambangnya itu seperti tanda panah, seperti ini ya. Jika P maka Q. Ada beberapa catatan yang perlu kita ketahui tentang implikasi. Yang pertama, P tanda panah Q ini dibaca jika P maka Q, atau bisa dibaca juga P hanya jika Q, atau Q jika P atau P berimplikasi dengan Q, dan yang terakhir Q asal saja P. Tapi yang sering akan kita pakai kalimatnya adalah yang pertama ini, jika P maka Q. Kemudian yang kedua, pernyataan P yang pertama itu dinamakan sebagai antecedent atau hipotesa atau sebab, sementara yang Q ini disebut sebagai konsekuen, konklusi atau akibat. Kemudian yang ketiga, Q merupakan syarat perlu bagi P, sementara P merupakan syarat cukup bagi Q. Jadi keduanya saling melengkapi, karena tidak akan berjalan implikasi ketika salah satu tidak ada, maka dua-duanya merupakan syarat bagi yang lain. Kemudian yang terakhir, yang keempat, jika P maka P, ini bermakna juga bahwa tidak benar bahwa P terjadi tetapi Q tidak terjadi. Maka jika P maka Q bisa ditulis dalam lambang seperti ini ya, lingkaran P dan lingkaran Q. Kemudian selanjutnya kita harus tahu tabel kebenaran dari implikasi. Ini juga sama seperti tabel kebenaran disjungsi dan konjungsi, cuma nanti yang membedakan hasil dari implikasi P dan Q. Kita bisa lihat bahwa jika P bernilai benar maka Q bernilai benar, maka hasil implikasinya benar. Yang pertama. Kemudian yang kedua, jika P bernilai benar kemudian Q bernilai salah, maka hasil implikasinya salah. Dan yang ketiga, jika P salah dan Q benar, maka hasil implikasinya adalah benar. Sementara jika P dan Q-nya dua-duanya salah, maka hasilnya benar. Maka dari tabel ini bisa kita simpulkan bahwa implikasi itu akan bernilai salah jika P-nya bernilai benar dan Q-nya bernilai salah. Nah, silakan ini nanti dihafalkan karena sangat membantu untuk menentukan nilai kebenaran dari pernyataan implikasi. Kemudian berikutnya contoh tentang implikasi. Yang pertama, jika hari ini cerah, maka siswa belajar matematika. Berarti pernyataan P adalah hari ini cerah. Kita lihat bahwa kondisi sekarang cerah, maka ini bernilai benar. Kemudian yang Q, siswa belajar matematika. Hari ini belajar matematika, maka pernyataan Q bernilai benar, sehingga implikasinya jika P maka Q, maka benar dan benar. Maka benar dan benar ini nilai kebenarannya adalah benar. Maka pernyataan jika hari ini cerah maka siswa belajar matematika ini bernilai benar. Kemudian yang berikutnya contoh yang kedua, jika dua bilangan ganjil maka 4 bilangan kuadrat. Ini juga termasuk implikasi. Kenapa? Karena ada kata penghubung yaitu jika dan maka. Kita bisa memperoleh bahwa pernyataan P-nya adalah dua bilangan ganjil. Apakah dua bilangan ganjil?
salah. Kenapa? Karena 2 termasuk bilangan genap, maka pernyataan P bernilai salah. Kemudian pernyataan Q 4 bilangan kuadrat. Apakah 4 bilangan kuadrat? Ya, karena 4 bisa diperoleh dari 2 pangkat 2, maka pernyataan Q ini bernilai benar. Bernilai benar. Sehingga kita bisa peroleh nilai implikasinya. Jika P maka Q, jika salah maka benar, bernilai benar. Maka pernyataan yang kedua, jika 2 bilangan ganjil, maka 4 bilangan kuadrat. Kalau kita coba logika, maka pernyataan ini bernilai benar. Jadi tidak kemudian salah, maka ini bernilai benar. Nah, ini merupakan 2 contoh tentang implikasi dan juga penerapannya dalam kita menentukan nilai kebenarannya. Silahkan diulang-ulang terus dan dihafalkan tabel implikasinya. Berikutnya, setelah kita mempelajari implikasi, kita akan mempelajari yang keempat, yang berkaitan dengan B-implikasi. B-implikasi ini merupakan 2 pernyataan P dan Q yang dinyatakan dengan tanda seperti ini ya. Jadi panah cuma pangkal dan ujungnya runcing. Ini merupakan tanda B-implikasi. Dan dibaca P jika hanya jika Q. Kemudian perlu kita ketahui bahwa P jika hanya jika Q ini mengandung makna jika P dan Q benar, dan juga jika Q maka P benar. Jadi keduanya harus bernilai benar. Implikasi dari jika P maka Q benar, dan sebaliknya implikasi jika Q maka P juga benar. Maka ini disimbolkan sebagai makna B implikasi. Dengan kata lain, P jika hanya jika Q merupakan singkatan 2 implikasi. Jika P maka Q dan jika Q maka P. Jadi gabungan ya. Kemudian tabel kebenaran dari B implikasi bisa dilihat pada slide, bahwa B implikasi P jika hanya jika Q hanya akan bernilai benar jika kedua-duanya bernilai sama. Yang pertama, jika P dan Q bernilai benar, maka B implikasinya benar, dan jika P dan Q-nya bernilai salah dua-duanya, maka B implikasinya benar. Sementara kalau misal salah satu P atau Q berbeda nilai kebenarannya, maka nilai B implikasinya salah. Jadi ini silahkan dihafalkan ya. Jika P-nya benar, Q-nya benar, bernilai benar. P-nya benar, Q-nya salah, bernilai salah. P-nya salah, Q-nya benar, bernilai salah. Dan yang terakhir, P-nya salah, Q-nya salah, maka B implikasinya bernilai benar. Kemudian langsung ke slide berikutnya, yaitu contoh tentang B implikasi. Misal ini ada kalimat, ini hari Rabu, jika hanya jika siswa SMK sarapan dengan nasi goreng. Maka pernyataan P ini merupakan ini hari Rabu, benar, karena sekarang hari Rabu. Kemudian pernyataan Q, siswa SMK sarapan dengan nasi goreng. Salah, karena tadi pagi tidak sarapan dengan nasi goreng. Maka B implikasi dari kedua pernyataan ini, P jika hanya jika Q, maka bernilai benar jika hanya jika salah. Maka tidak bisa ya. Maka ini pernyataannya bernilai salah. Maka ini hari Rabu jika hanya jika siswa SMK sarapan dengan nasi goreng, ini merupakan pernyataan B implikasi yang bernilai salah. Kemudian yang kedua, 3 tambah 3 sama dengan 7 jika hanya jika 3 bilangan ganjil. Ini juga termasuk B implikasi. Kenapa? Karena di sini ada kata sambung jika hanya jika.
Pernyataan P kita bisa peroleh 3 tambah 3 sama dengan 7. Salah. Kenapa? Karena 3 tambah 3 hasilnya harusnya 6. Kemudian pernyataan Q 3 bilangan ganjil. Jelas bahwa 3 merupakan bilangan ganjil, maka ini bernilai benar. Maka B implikasi dari P jika hanya jika Q yaitu salah jika hanya jika benar. Maka ini juga merupakan B implikasi yang bernilai salah. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa 3 tambah 3 sama dengan 7 jika hanya jika 3 bilangan ganjil. Ini bernilai salah juga. Begitu cara penerapan dari B implikasi. Jadi dilihat nilai P-nya, kemudian jika dilihat nilai Q-nya, kemudian dengan tabel kebenaran B implikasi, kita bisa nyatakan pernyataan tersebut bernilai salah atau benar.